menarik sekali karena katanya di bulan Maret sampai bulan Mei bank-bank big banks ini mau bagi-bagi dividen, ya kan? Jadi makanya topik kita hari ini smart investing, dividen big banks. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi, mungkin bisa dijelasin kali ya, dividen ini kayak gimana sih dan cara kerjanya di sistem perbankan itu seperti apa? Yang mana nih mau jawab? Silahkan. Mungkin Siapa dulu? pendapat dari Ciolis dulu deh gimana Boleh. ya. Oke, jadi kalau dividen ini sama sebenarnya nggak cuma ada di perbankan aja, di perusahaan-perusahaan lainnya. Ini tuh datangnya dari keuntungan perusahaan gitu ya. Ketika perusahaan running bisnisnya, mereka punya laba bersih. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang baik kasih keuntungan atau laba bersihnya ini untuk para investor. Nah, keuntungannya ini disebut dengan dividen gitu. Oke, cara kerjanya itu apakah dibagi tiap tahun kah, tiap bulan atau gimana? Kalau tiap minggu enak juga kayaknya ya. Nah, kalau di IHSG sendiri saham-sahamnya beragam ya. Ada yang setahun baginya 2 kali. Kalau baginya 2 kali itu berarti namanya dividen tunai dan juga dividen interim. Jadi kalau dividen tunai itu lebih kepada kinerja dari keuntungan perusahaan dalam 1 tahun. Jadi contoh kalau kemarin tuh BNI, Bank Mandiri, BCA udah pada bagi dividen, berarti mereka ambilnya itu, udah kamdet ya, berarti mereka ambilnya itu dari kinerja keuangan tahun 2023 full year. Kalau interim gimana? Kalau interim itu biasanya dari kinerja yang sedang berjalan. Makanya biasanya dibaginya itu di kuartal 3 atau menjelang akhir tahun gitu. Tapi ada juga loh perusahaan di Indonesia yang bagi dividennya itu 4 kali setahun. Contohnya kayak Demas, terus juga ada SMSM. Apakah ada perbedaan dengan emiten-emiten lain yang bagi dividennya 1 kali setahun? Nggak ada sih, itu cuma mekanisme aja, ketentuan dari manajemen gitu. PWR juga PWR. Tapi kenapa emiten-emiten ini melakukan dividen? Manfaatnya buat mereka sendiri apa? Jadi gini, kalau kita ngomongin yang namanya berinvestasi saham, perusahaan itu jadi TBK, pasti kan mereka kalau kita mau invest di perusahaan tersebut, kita ngarepinnya keuntungan. Yes. Nah, kalau di saham sendiri harapan kita kan 2 ya. Yang pertama adalah capital gain, yang kedua adalah dividen. Ya ini kan sama aja sebenarnya kayak kita invest atau misalnya teman-teman berpartner sama teman yang misalnya dagang bakso gitu ya. Pasti kan pengennya keuntungan dari dagang bakso itu dibagi dong. Gitu. Nah, sama juga ketika kita berinvestasi di perusahaan terbuka, pasti maunya kita juga dapat keuntungan. Nah, apa untungnya buat perusahaan yang bagi dividen? Sebenarnya untuk mereka adalah menjaga loyalitas dari investornya itu sendiri. Benar nggak? Kalau misalnya mereka juga royal, investor tetap mau keep dong perusahaannya, apalagi kalau perusahaannya bertumbuh dari tahun ke tahun. Gitu. Oke. Tapi dividen big banks ini ngaruh nggak sih buat portfolio kita, portfolio investasi kita? Coba, Alfred mau jawab? Oke, jadi gini, sebenarnya aku nambahin tadi yang masalah dividen. Kenapa perusahaan besar itu harus bagi dividen itu sebenarnya ada alasan tertentunya. Nggak cuma simply bagi keuntungan. Itu one of it lah. Bagi keuntungan itu memang wajib. Kita sebagai investor, of course kita mau dapat return kan. Salah satu dari dividen, apalagi kalau kita berinvestasi dalam jangka panjang. Cuman utamanya sebenarnya gini, kenapa kita bisa sebut bahwa perusahaan yang bagi dividen itu cenderung lebih baik dibandingkan perusahaan yang nggak bagi dividen. Karena gini, mayoritas dari sebuah perusahaan yang mempunyai saham terbesar itu kan pasti owner, ya kan? Kita ngomong contoh misalnya perusahaan swasta deh, ya kan? Paling besar tuh owner pasti. Kalau BUMN kan dari negara. Ya. Nah, kenapa harus bagi dividen? Kalau nggak bagi dividen, simpelnya gini, para direktur dan direksi dan segala macam ini, mereka bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan hasil atau uang misalnya, itu dengan cara lain, nggak cuma dari dividen. Nah, salah satunya apa? Misalnya dari gaji. Gaji mereka bisa tinggiin. Nah, ketika mereka tinggiin gaji, otomatis bagi mereka ya udah, saya nggak bagi dividen, nggak ada masalah gitu. Tapi ini merugikan buat para investor, ya kan? Karena kan investornya nggak dapat gaji nih di dalam satu perusahaan. Jadi kalau mereka nggak dapat gaji, otomatis mereka cuma bisa harapin dari dividen. Makanya kita bisa katakan bahwa perusahaan yang bagi dividen itu lebih bermanfaat atau lebih bagus. Dan apalagi dividen naik tiap tahun dan juga setara EPS-nya juga naik setiap tahun gitu. Nah, seberapa besar dividen mempengaruhi portfolio kita? Sebenarnya jujur aja, perusahaan yang gede, perusahaan yang bagus, kalau kita ngomong big banks, kalau ngomong dividennya apakah besar-besar banget? Ya enggak. Paling kisaran 3%, 4%. Maksimal kalau misalnya tinggi pun 7-8%. Itu pun jarang, nggak selalu begitu setiap tahun. Nah, tapi apakah mempengaruhi? Mempengaruhi dalam artian ketika investasi kita berjalan, dividen kita dibagikan,
otomatis kita harus beli lagi. Anggapan hasil dividennya kita investasikan kembali. Nah, itu salah satu alasan kalau kalian perhatiin yang namanya pajak. Kenapa pajak dividen tinggi? Karena mereka nggak mau kalian tarik. Mereka maunya kalian setelah dapat dividen, dapat pajak, apa daripada bayar pajak, kalian investasikan ulang ke dalam pasar modal. Nah, Oke. yang beginian itu namanya kita akumulasi sebuah keuntungan dari dividen ditambah porsinya, tahun depan dividen kita lebih besar, dan diakumulasi dalam waktu bertahun-tahun. Makanya portfolio dividen itu sebenarnya berpengaruh ketika kita reinvestasikan kembali dana yang kita dapat dari dividen kepada suatu emiten kembali. Oke. Gitu. Jadi dikasih yang manis-manis juga ya, bukan cuma Iya, janji manis, tapi hasil yang manis supaya masuk lagi gitu ya. benar. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dividen ini, apakah ada potensi resikonya? Tergantung resiko Especially di dari big apa banks nih. ya. Potensi Tergantung nih. resiko. Big Banks ini aku rasa harus diklarifikasi dulu. Big Banks itu kok klarifikasinya bagaimana? Ada yang bisa bilang bahwa misalnya contoh satu bank yang kita hanya lihat di beberapa daerah kecil, tapi dia gede di daerah tersebut. Banyak mengira bahwa bank Oke. itu besar. Jadi mendingan harus diklarifikasi dulu. Apa sih kategori Big Banks ini yang bagaimana gitu. Karena kalau menurutku pribadi, yang masuk Big Banks itu cuma 5. Nah, Oke. mungkin dari T. Olive ada pendapat yang berbeda. Nah, menurutku Big Banks yang benar-benar besar, menurutku itu cuma 5. BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan satu lagi itu BRIS. Itu doang. Sisanya Oke, menurutku itu sorry. masih kategori ke BC, bawah. BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BRIS. Ya, BRI Syariah. Oh, oke. Hmm. Kalau menurut Olive, big banks tuh Kalau kita ngomongin Big Bang udah pasti nomor 1 syaratnya adalah harus buku 4. Jadi kalau dia bukan buku 4. buku 4 udah pasti bukan Big Bang. Jadi kalau misalnya ada bank di daerah itu gede, contoh kata Bank Jawa Timur, mereka dia bukan buku 4 kan. Gitu. Terus dilihat juga dari seberapa besar asetnya, itu satu. Terus juga kalau mau ngomongin di IHSG, market cap ya, gitu. Karena bukan tanpa alasan kenapa ada bank-bank yang dia itu kapitalisasinya sangat besar, katakan masuk top 10. Nah, dengan sebuah perusahaan atau emiten perbankan itu masuk top 10 aja, top 10 market cap terbesar, itu bisa dibilang berarti perbankan tersebut adalah big bank. Selebihnya biasanya kita ngomong buku layer 2, misalnya kayak BNGA atau juga NISP, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita sudah mengklarifikasi ya, big banks itu ada bisa dibilang 4, ada yang bisa bilang juga 5 Ya, gitu. Potensi risikonya saat kita berinvestasi di big banks untuk dividen itu apakah ada ataukah semuanya aman-aman aja? Oke. Menarik nih, ini juga soalnya kan banyak yang suka nanya gini ya, apakah kalau misalnya kita punya saham perbankan tuh berarti kita hold aja gitu tinggal tidur selamanya? Jawabannya enggak teman-teman. Kita tuh sebagai investor harus tetap aware karena tetap akan ada resikonya. Contoh tahun 2020, seaman-amannya perbankan kalau ekonominya crash, pasti akan mempengaruhi dari kinerja perbankan itu sendiri. Kalau ekonominya crash, siapa yang mau ambil pinjaman kredit? Sedangkan core dari bisnis perbankan itu sendiri aja penyaluran kredit. Wajar dong kalau ekonominya crash, siapa yang berani ambil pinjaman, maka gimana dengan pendapatannya? Pasti berpengaruh. Kalau pendapatannya berpengaruh, pasti bottom line-nya berpengaruh. Bottom line itu laba bersih ya. Ketika laba bersihnya berpengaruh, laba bersih kalau kita hitung kan jadi EPS ya, pasti dividennya akan berpengaruh. Jadi kalau ditanya ada nggak resiko? Ada. Namanya resiko penurunan dividen. Contoh, kalau misalnya kita punya saham sebuah bank harganya katakanlah Rp1.000 gitu ya. Terus dividen per share dari emiten tersebut katakanlah Rp25. Berarti kan dividen kita 5%. Tiba-tiba ekonomi crash. Ekonomi crash nih. Ekonomi crash, EPS-nya dia turun dari 1.000 misalnya jadi 800, dividen per share-nya turun misalnya jadi 10. Maka dividen yield kita udah pasti bukan 5%. Ya. Gitu kan? Kayak gitu. Jadi ada resiko, tapi kalau kalian pilih perbankan yang bagus, rata-rata sih di Indonesia ya, 50%-nya sih bagus, tapi tetap aja ada yang nggak bagus. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang bisa bertahan di siklus ekonomi apapun. Jadi ketika ada ekonomi crash, biasanya itu dampak negatifnya sebentar aja. Contoh, kalian bisa lihat misalnya, perusahaan-perusahaan perbankan yang udah ngelewatin krisis 98, krisis 2008, krisis 2020, pada saat krisisnya labanya turun. Tapi after itu,
balik lagi, recover lagi, bahkan lebih tinggi dari sebelum krisis. Gitu. Jadi ya resiko penurunan dividen ada, tapi jangka pendek aja. Kalau kalian pilih perusahaan yang bagus, dividennya akan kembali bertumbuh. Gitu. Oke, apakah ada resiko yang lain selain ekonomi keras itu tadi yang berpengaruh pada penurunan dividen jangka pendek? Alfred, mau tambahin? Paling masalah internal. Masalah internal. Internal tuh dalam artian ada kasus di direksi, ada kasus di bagian dalamnya. Contoh kayak ada yang tiba-tiba nge-hack servernya BCA misalnya gitu. Nah, itu pun juga sebenarnya koreksi singkat lah. Kita nggak ngomong resiko jangka panjang, itu resiko jangka pendek. Cuma kan memang sebenarnya kalau kita investor yang benar-benar investor nih, misalnya ada kasus begitu, otomatis harga menurun tuh. Nah, yang ada yang invest tuh malah tambah semua, malah beli. Justru ada begituan. Karena dapat harga murah dan kita tahu kinerjanya bakal bagus gitu. Satu kasus kecil mungkin memang berdampak dalam jangka pendek, cuman kalau dalam jangka panjang ya tidak berpengaruh juga sebenarnya. Oke, jadi bisa dikatakan kalau misalnya mau mencoba memulai untuk investasi yang cukup aman, itu ya di big banks dengan dividen ya? Iya. Kalau daripada kita nggak terlalu ngerti tentang analisa, teknikal segala macam, masih bingung, mungkin bisa masuk saham pertama kali di dividen big banks ya? Nah, ini caranya gimana nih? Untuk pemula gitu. Tadi yang Lady sebutkan sebenarnya aku setuju, karena apa? Kalau yang namanya saham itu kan dia fluktuasi ya. Jadi dalam jangka pendek bisa aja harganya turun dulu. Nah, untuk teman-teman yang pemula, kenapa startnya menurutku di perbankan dulu, terutama yang bagi dividen gitu ya. Bagi dividennya pun rutin. Karena kalau misalnya harga sahamnya belum kemana-mana nih, katakan amit-amit dalam waktu 1 tahun, tapi biasanya jarang sih, berapa bulan juga udah naik gitu ya. 1 tahun belum kemana-mana, teman-teman punya uang tunggu dari dividen tersebut. Ibaratnya ada pemanis. Nah, setelah nanti dapat dividennya, seperti yang tadi Alfred juga sempat sampaikan, bisa di reinvest gitu, misalnya untuk average down sahamnya ketika belum naik, seperti itu. Alfred mau tambahin? Ya, sebenarnya sama sih, karena mungkin kita punya mindset mengenai dividen, mengenai investasi sama. Menurutku kita nggak layak invest di sebuah perusahaan yang nggak ada dividen, kecuali kita melihat sebuah prospek. Ya, prospek itu beda cerita dibandingkan dividen. Tapi karena kita bahasnya dividen, menurutku orang buta sekalipun yang nggak ngerti saham sama sekali, kita suruh aja beli BCA misalnya tahun 2021. Tutup mata, bahkan mungkin hasilnya return-nya tuh bahkan bisa lebih gede daripada orang yang tiap hari trading. Nah, itu kenapa kadang nggak semua orang tuh harus dipaksain buat trading, karena kadang nggak ngerti trading yang ada malah loss. Cuman ketika kita anggaplah ada duit lebih nih misalnya pas tuh, udah beli aja BCA atau nggak beli aja BNI Mandiri deh, karena BNI Mandiri naiknya lebih kenceng. BRI misalnya beli di harga 3.800 misalnya. Kita tutup mata pun nggak usah ngapa-ngapain pun ya pasti naik gitu. Dan bahkan aku berani jamin 70% orang yang beli sana bakal lebih tinggi cuannya, bakal lebih tinggi profitnya dibandingkan orang yang tiap hari trading, sibuk-sibuk trading, nyari stok setiap hari. Sebenarnya begitu. Oke, kalau gitu saya mau mulai dengan dividen aja ya, karena saya juga kalau suruh analisa juga bingung, daripada udah belum apa-apa udah keburu hilang, udah trauma dulu gitu kan ya. Ini sebelum kita ngebahas lebih lanjut gimana caranya berinvestasi di big banks untuk para pemula, saya mau ngingetin juga buat sobat JOC yang pengen nanya, tolong tulis pertanyaan di kolom pertanyaan ya, karena kalau itu di kolom komentar takutnya ketumpuk, jadi malah nggak kebaca. Jadi tulis aja pertanyaannya di kolom pertanyaan, nanti akan dibantu jawab sama Olive dan juga Alfredo di akhir, nanti kita habis ngobrol-ngobrol ini ya. Oke, balik lagi, kalau misalnya buat pemula nih, mau mencoba untuk berinvestasi di big banks, gimana caranya? Kalau kita ngomongin investasi, apalagi jangka panjang, pertama ada 2 pendekatan, mau belinya lamsam atau mau belinya dollar cost averaging. Keduanya ini punya potensi keuntungan dan resiko yang tentu berbeda. Kalau lamsam, ya memang kalau kamu masuknya tepat, returnnya bisa jauh lebih tinggi daripada DCA, gitu ya. Kayak misalnya kamu masuknya kemarin di 4.000, tiba-tiba naik nih ke 6.000. Dibanding kalau kamu DCA, karena kalau kamu DCA itu kan pasti belinya tiap bulan harganya beda-beda kan. Entah itu sahamnya lagi naik, sahamnya lagi turun, dapatnya harga rata-rata. Iya, tapi kalau misalnya kamu bisa beneran nih belinya itu di harga yang tepat atau cenderung tepat gitu ya. Tapi kalau kamu nggak bisa memperkirakan kira-kira ini perusahaan udah murah atau belum ya, gitu ya, nggak bisa memvaluasi atau misalnya masih bingung gitu mencari harga yang kira-kira layak untuk membeli saham tersebut, aku saranin lebih baik dollar cost averaging.
Secara return, mungkin memang bisa lebih rendah daripada yang lamsam. Tapi secara resiko juga lebih rendah daripada yang lamsam. Karena kalian belinya tadi, mau hari ini, mau bulan ini turun, kamu beli. Bulan depannya tambah turun, kamu beli. Turun kan average-nya. Bulan depannya naik, kamu beli. Dapatnya harga rata-rata. Gitu. Memang sih, kalau aku kan jalanin juga ya. Aku tuh kebetulan sempat bikin kayak studi kasus juga gitu. Aku mau tahu nih, kira-kira di antara dua perbankan, kalau misalnya di dollar cost, yang satu di dollar cost averaging, sedangkan yang satu di lamsamin deh, mana yang returnnya lebih baik? Memang yang lebih baik yang return, yang lamsam ya. Tapi dengan syarat aku udah tahu gimana cara nentuin area wajar beli untuk emiten tersebut. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngerti, dollar cost averaging aja returnnya juga cukup bagus kok. Aku beli dari 2021, yang aku bikin contoh, nabung saham, 3 tahun returnnya bisa 10%, belum sama dividen. Means bisa 13%-an lah, gitu, setahun. Oke. Oke, dia udah mau kayak dia tadi kayak udah mau nambahin nih kayaknya nih ya. Oh, enggak lah, karena mirip sih, mirip sama. Tapi kalau menurutku daripada masalah lamsam gini kan gini, tergantung masing-masing orang tuh dapat duitnya bagaimana. Kalau misalnya mereka dapat Maksudnya duit, gimana? contoh nih dari gaji, Hmm. mereka kan nggak bisa lamsam sekaligus hajar. Nah, yang bisa lamsam nih contoh misalnya kemarin Imlek nih, dapat angpau. Misalnya dapatlah contoh 10 juta angpaunya gitu misalnya. Nah, itu lamsam bisa. Nah, cuman kan orang yang dapat gaji, itu mereka nggak bisa lamsam. Nah, cuman jujur aja kalau aku pribadi, aku lebih suka lamsam. Karena kenapa? Nggak usah ribet lah. Mau nyari average sana sini, mau tunggu dia tunggu kapan baru turun, udah hajar aja. Karena kita percaya itu bakal naik. Kalau misalnya kita diinvest di emitennya benar. Nah, tapi bagi orang-orang yang kerja, yang punya gaji, mereka kan bisa contoh nih gaji tanggal 31. Oke, mereka udah sisipin tanggal 1 atau tanggal 2, mereka nabung saham nih. Nah, jadi berapapun harganya atau misalnya mereka tunggu koreksi baru beli, itu juga salah satu opsi sebenarnya. Nah, jadi cara memilihnya sebenarnya tergantung masing-masing orang kapasitasnya bagaimana. Nah, karena kita nggak bisa ngarepin semua orang DCA, tapi kita juga nggak bisa ngarepin semua orang lamsam. Jadi daripada dipaksakan kalian mau pakai cara yang mana, mending kalian sesuaikan dulu dengan pendapatan kalian dapatnya bagaimana gitu. Oke. Nah, kalau sudah bisa menentukan mau mencoba lamsam atau DCA ini, untuk memilih Big Bangs-nya sendiri, lebih baik memilih yang mana nih? Dari mungkin apakah empat-empatnya langsung dimasukin kah? Atau salah satu gitu? Gimana cara memilih Big Bangs yang tepat untuk portfolio dividennya kita? Apalagi kalau mungkin orang baru pertama kali nyoba, mungkin kan kalau mau 4 kayaknya gede juga ya gitu. Apakah lebih baik 1 dulu kah? Atau 2? Atau gimana nih? Oke. Memang yang menariknya kalau kita investasi saham itu kan di bursa itu kan ada yang namanya sektoral. Nah biasanya kalau sektornya lagi manggung, hampir semua emitennya juga manggung gitu di sektor tersebut. Jadi ibaratnya kita cap-cip-cup aja pilih salah satu perbankan, dia ikut naik gitu. Cuma mana yang naiknya paling tinggi, yaitu harus dianalisa lagi lebih dalam gitu dari kinerjanya itu sendiri. Itu sih. Oke. Oh, nah terus kalau misalnya ngomong lagi nih, apakah harus semuanya? Menurutku sih enggak ya. Mungkin bisa bedainnya diversifikasinya adalah gini, tiap perbankan itu kan punya core-nya masing-masing. Contoh, kalau kita ngomongin perbankan yang corporate, penyaluran pinjamannya itu banyaknya itu ke corporate. Berarti kita ngomongin BNI, Bank Mandiri. Nggak punya uang untuk keduanya, berarti pilih salah satu yang terbaik. Nah, kalau kita lihat dari 2021, pertumbuhan terbaik di antara corporate banking ini adalah Bank Mandiri. Nah, itu juga kenapa harga Bank Mandiri dari 2020 kenaikannya lebih tinggi dari semua bank besar lainnya. Itu satu. Okay. Terus, kalau misalnya, karena aku tinggalnya di daerah nih, Kak, dan aku lihat di sekitaran rumahku tuh banyak banget agen drilling. Berarti kan kamu udah punya conviction satu kan? Artinya apa? Ya udah kamu fokus aja beli BRI. Karena kamu tahu banget nih bisnis mereka di daerah rumah kamu tuh kayak gimana. Oke? Terus atau kalau misalnya kamu tipikal yang karena aku tinggalnya di kota, aku ngelihat orang-orang yang nabung misalnya untuk bank retail. Kalau tadi BRI kan UMKM ya, penyaluran UMKM retail. Ya udah yang terbesar siapa? BCA gitu. Atau kalau misalnya mau diversifikasinya juga bisa kayak gini, buku 4, maksudnya yang big banks, satu laginya ambil yang layer kedua. Contohnya misalnya layer kedua apa? Kalian suka misalnya yang corporate bankingnya kayak BNGA
atau misalnya yang retail kayak BNGA, atau suka yang banknya tuh banyak banget nasabah, high net worth-nya NISP kayak gitu. Oh, oke. Jadi gitu ya. Oke. Nah, apakah ada setelah kita menentukan tadi tuh ya, lamsam atau DCA, kemudian banknya mau apa, big banks-nya itu mau apa. Terus kemudian selanjutnya kapan nih waktu terbaik? Apakah ada waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham big banks untuk memaksimalkan dividen kita? Atau ya? Silakan duluan. Kalau menurutku maksimalkan. Jadi gini, kan kita lagi musim dividen ya. Kayak BRI kan dividennya bulan Maret nih. Update-nya kan tanggal 13 sudah lewat hari ini ya. Terus juga beberapa bank kan bulan Maret mulai koreksi. Nah, biasanya menjelang Lebaran nih kan rata-rata pada mau naik nih. Nanti setelah Lebaran turun. Biasa sampai bulan Mei. Makanya ada yang namanya istilah namanya sell on May gitu. Karena mostly memang ada koreksi di masa-masa bulan itu. Nah, ketika mau ngambil, ketika memang mau memaksimalkan, otomatis kan kita harus mencari yang namanya average terendah. Nah, mau cari Oke. average terendah bagaimana? Kita harus nunggu market koreksi. Kalau kayak sekarang nih, masa-masa sekarang orang pada nanya, boleh nambah BCA nggak? Boleh nambah BRI nggak? Mandiri boleh nggak? Jawabanku semua nggak ada. Karena kalau kalian perhatiin, IHSG kita daerahnya sekarang di all time high. Daerah IHSG kita. Big banks kita juga di daerah-daerah sana, daerah-daerah tinggi. Jadi daripada kalian memaksakan beli di sekarang, mendingan kalian tahan dulu sebentar. Nah, tunggu ketika koreksi. Karena mau gimana pun yang namanya perusahaan sehat itu pasti ada koreksinya. Cuma antara Oke. koreksinya mau 10%, 5%, itu masalah lain. Cuma pasti ada koreksi. Kayak contoh BBCA sekarang berapa? Kita mau BBCA sekarang di 10.000. Nah, apakah bakal di atas 10.000 terus? Enggak. Aku yakin pasti bisa kepala 9. Mau dia 9.700, 9.600, pasti bisa. Cuma waktunya kapan? Nah, biasanya bakal terjadi ketika setelah bagi dividen. Nah, makanya otomatis Oke. daripada buru-buru dibeliin pada sekarang di 10.000 daerah tertinggi, mending tunggu koreksi. Udah koreksi, nah saatnya oke nih, udah mulai nggak koreksi lagi nih, udah mulai stop, baru kita masuk. Tuh. Oh, oke. Kalau dari Olive sendiri, waktu terbaik menurut kamu gimana nih? Karena dari tadi senyumnya udah kayak penuh makna ya senyumnya Olive nih. Kalau ngomong tentang waktu terbaik tuh. Itu karena aku juga setuju sama Alfred tadi, kita satu pandangan. Memang sekarang tuh banyak yang tanya kan, masuk banking nih, oke nggak sih, apalagi bagi dividen dan lain-lain. Aku juga di jawaban yang tidak, gitu. Karena mungkin kalau kita ngomongin valuasi terlalu berat kan untuk teman-teman pemula, atau kalau kita ngomongin teknikal terlalu berat untuk teman-teman pemula gitu. Cuma aku bisa kasih tips, kalau aku biasanya mau nambah porsi kepemilikan perbankanku, itu tunggu mereka koreksi. Koreksinya biasanya agak lumayan kalau lagi pada dijual sama asing. Jadi contoh Oh. kayak akhir Januari, waktu itu akhir Januari kan perbankan banyak yang koreksi tuh karena asingnya pada lari. Soalnya di Amerika itu US Treasury-nya lagi naik. Jadi teman-teman bisa cek aja kalau misalnya marketnya lagi koreksi itu karena apa. Lihat, kalau rupiahnya lagi melemah terhadap dolar, dan melemahnya itu benar-benar cukup dalam ya depresiasinya gitu, cukup, bukan yang cuma 0,01%, bukan yang gitu, tapi berapa hari itu melemah terus rupiahnya, itu biasanya asingnya kabur. Oke. Terus kalau US Treasury-nya itu lagi tinggi, lagi naik, kalian bisa lihat misalnya US Treasury itu tulis aja di Google US Treasury 10 years. Jadi US Treasury 10 tahun. Biasanya aku lihatnya di portalnya CNBC Amerika. Nah, itu ada angkanya. Kalau dia grafiknya lagi naik-naik disertai dengan rupiahnya turun, asingnya lagi kabur. Kalau asing kabur kan kalian bisa lihat ya di aplikasi JCU juga kayaknya ada ya. JUC untuk melihat net sell asing dan lain-lainnya Bisa. itu. Kalau udah asing-asingnya kabur, saham perbankannya koreksi, itu waktunya kalian masuk. Justru jangan takut untuk kayak, ih gila asingnya aja kabur, ngapain kita masuk? No, nanti mereka akan balik lagi kalau rupiahnya udah ibaratnya nggak terlalu volatil. Nah itu tuh udah sering banget aku ulang-ulang kalau misalnya aku mau nambah saham perbankan aku, dan cukup works. Memang sih bukan titik yang tepat ya, di situ aku beli besokannya langsung naik tinggi, enggak, mungkin masih ada penurunan 1-2%, tapi itu area confidence-nya aku. Yang ngikutin aku udah lama pasti udah sering banget lihat cara aku analisa kayak gitu. Kalau asingnya kabur, kalian jangan takut, justru beli. Kayak gitu. Itu sih tips dari aku. Nah, Oke. kalau jual kapan? Jual itu tergantung dari view-nya kalian seperti apa. Kalau view-nya aku tuh pegang perbankan itu untuk dana pendidikan anak. Jadi aku hold selama industri ini tidak diintervensi sama pemerintah. Ya.
Tidak diintervensi itu seperti apa? Kalau misalnya bunga kreditnya sampai diintervensi sama pemerintah, katakan perbankan di Indonesia bunganya nggak boleh tinggi, misalnya harus di bawah acuan gitu ya. Nah itu berarti menurutku mungkin aku bisa out dari saham perbankan. Kenapa? Karena balik lagi core dari perbankan itu adalah penyaluran kredit. Kalau diintervensi bunga penyaluran kreditnya, means revenue perbankan akan turun, marginnya growth-nya juga akan berkurang dibanding sebelumnya, pasti harga sahamnya juga akan turun. Nah ini kan udah kejadian juga sama saham rokok ya, contohnya ya. Ketika cukainya diintervensi pemerintah, growth-nya berkurang, maka harga sahamnya juga di punish market kayak gitu. Nah kalau kalian yang trading, ya jualnya kapan ya? Jual aja. Kalau misalkan kalian bisa lihat teknikal, pakai resistance. Kalau misalnya kalian nggak bisa teknikal, ya kalau lagi pada euforia, banyak yang ngepost tentang perbankan, ya udah itu waktunya jual gitu. Oke. Nah, tadi itu balik lagi mungkin tentang market koreksi gitu ya. Kalau market koreksi itu apakah ada kayak waktu yang misalnya tiap bulan apa gitu, ataukah bisa terjadi kapan aja? Nah, oke. Menarik. Tadi kan Alfred juga sempat sampaikan gitu ya, kayak ini tuh sekarang lagi musimnya comeback, terus juga RUPS. Biasanya after comeback, saham-saham itu cenderung lebih koreksi, gitu. Jadi kalau ada sentimen-sentimen tertentu juga mereka akan koreksi. Jadi tungguin aja. Nah, kalau habis bulan-bulan bagi dividen, ini kan sekarang Maret ya, perbankan banyak yang bagi dividen tuh, habis comeback kemungkinan besar akan ada koreksi. Terus juga yang kedua, teman-teman harus perhatiin, bulan depan kita itu libur lebaran. Libur lebarannya tuh cukup lama ya, kalau nggak salah bursa itu 2 mingguan. Nah, kalau ngomongin berdasarkan data histori, terutama di tahun 2022, itu biasanya di dalam 2 minggu itu kita nggak pernah tahu di bursa Amerika tuh, atau di negara Amerika atau Eropa bisa kejadian makroekonomi apa. Di Indonesia libur, tapi kan Barat nggak libur kan. Contoh, 2022 itu ada kejadian The Fed agresif banget naikkan suku bunga. Abis buka marketnya libur IHSG, marketnya koreksi cukup dalam. Jadi aku saranin teman-teman, untuk kalian yang tipikalnya gampang khawatir, better jangan masuk dulu sekarang, nanti aja abis libur IHSG. Takutnya kalian udah belanja sekarang juga IHSG-nya lagi tinggi, tiba-tiba dalam waktu libur itu ada berita makroekonomi yang gak enak, dibuka marketnya turun, nanti kalian malah panik. Itu sih dari aku. Mungkin Alfred mau tambahin? Ya, rata-rata sih memang Lebaran ini sebenarnya lumayan sebuah kekhawatiran ya. 2023 nggak terlalu tebang, overall masih koreksi. 2023 itu yang parah sih. 2022 itu parah sih. Buka-buka minus 4% sih aku ingat tuh pas tuh. Jadi memang kalau memang yang mau masuk, mending tunggu deh. Karena contoh nih, paling simpel nih kan hari ini pas nih comeback-nya BRI nih. BRI bagi dividen kan sekitar 200 rupiah lebih. Nah, kalian perhatiin aja besok pagi pasti BRI kan udah hari ini 6.400, besok pagi pasti buka udah di kepala 62 minimal. Nah, apakah bakal lanjut naik atau enggak? Feelingku sih enggak. Ya, selama ini masa ke pembagian dividen, masa keliburan, mungkin bakal di sana-sana aja. Nah, ada kemungkinan, menurutku kemungkinan sangat besar bahkan, kalau di habis Lebaran koreksi gede itu ada kemungkinan besar menurutku. Karena overall IHSG kita tuh belum koreksi. Dari kita ngomong awal tahun ini ya, sampai sekarang tuh koreksinya nggak terlalu dalam. Dan memang untuk, kan gini, kita kan nggak mau IHSG kita cuma di kepala 6 ya. Nggak mau di kepala 7. Kita pasti mau IHSG kita sampai ke kepala 8. Nah, untuk itu bisa terjadi, otomatis harus didorong dengan big banks. Itu yang utama. Kalau didorong sama kayak dulu, sama brand, sama cuan, itu nggak ngaruh. Itu kenaikan sementara doang, itu karena sama IPO. Memang market cap-nya besar, cuma nggak bertahan. Nah, cuma kalau memang mau IHSG kita naik, kita mesti berharap sama big banks kita. Terutama yang 4 yang tadi. BCA, BRI, Mandiri, sama sama apa lagi? Sama BNI. Karena 4 ini yang market cap-nya besar, yang bisa mendorong. Nah, otomatis untuk mereka bisa naik lebih tinggi, mereka perlu koreksi. Anggapannya turun untuk naik lebih tinggi, gitu. Jadi ya benar-benar saran sih, jangan ada yang masuk big banks di masa-masa ini, karena ini bukan saat yang tepat, memang di harga tertinggi, terutama juga beberapa udah comeback, masih ada yang itu, dan apalagi libur lebarannya panjang, itu perlu diantisipasi banget sebenarnya. Oke. Tapi untuk masuk ke dividen itu sendiri ya, ke big bank itu cocoknya untuk dana yang seperti apa? Apakah kalau tadi kan Oli sempat sedikit menyinggung tentang dana pendidikan anak gitu kan ya?
Apakah mungkin ada spesifikasi dana apa sebaiknya yang masuk ke sini? Nah, tergantung kebutuhan ya, tergantung masing-masing juga. Kayak si Olive kan udah menikah, udah berkeluarga. Aku kan belum belum menikah nih. Jadi otomatis kan dana yang aku bakal masukkan ya lebih ke arah untuk misalnya dana nikah, contohnya. Salah satunya. Nah, sedangkan kalau si Olive kan buat dana pendidikan anak. Karena aku Aha, belum punya anak, masa aku udah ngeplan sampai udah punya anak kan kejauhan. Jadi tergantung oke. individual masing-masing, tujuannya kemana. Ada juga yang bisa buat dana nikah, ada juga yang buat dana pensiun, ada juga yang bisa buat dana, misalnya mau jalan-jalan nih. Misalnya udah plan nih, aku Hmm, 5 tahun lagi mau ke Jepang. Cuma kan jarang orang ngeplan jalan-jalan terlalu jauh begitu ya. Nah, biasanya kan buat kebutuhan. Misalnya dana mau, aku mau beli rumah nih, mau KPR rumah. Cuma aku belum mau beli hmm. rumahnya sekarang. Aku mau beli rumahnya mungkin pas aku umur 30 contohnya gitu. Nah, itu bisa diinvestasikan di sana. Karena kan, tapi balik lagi, pemilihannya jangan sampai salah. Karena kalau kalian salah ya, yang ada rumahnya nggak kebeli jadinya ntar. Rumah itu jadi nggak ada. Mau uang yang disiapin buat DP-nya jadi udah nggak ada sekarang. Gitu. Jadi Oke, oke. Jadi, masing-masing balik lagi orang background-nya bagaimana. Kalau udah nikah bagaimana, kalau udah masih single bagaimana, udah mau persiapan nikah bagaimana. oke, jadi tergantung kebutuhan ya. Ini ada yang komen juga nih. Inovatif investing, dana nikah espresso katanya. Wah, kalau itu jangan di saham kalau yang mau ekspos. Ini tadi juga ada yang komen nih, katanya Ci Olive jelasinnya enak banget. Mana nih, udah ketumpuk nih. Tadi saya sempat ngebaca tuh. Katanya Ci Olive, nih dari Dewi ADP. Ci Olive enak banget ngejelasinnya. Ini menenangkan ya. Oke, lanjut lagi gitu ya tentang overview tentang Big Bangs ini. Sekarang ini secara teknikal itu seperti apa nih kondisinya? Mungkin bisa dikasih overview tentang Big Bang secara sedikit ini ya, sedikit teknikal ya. Oke, kalau secara teknikal sih Big Bang rata-rata semua di resisten, semua di daerah all time high. Jadi makanya dari tadi kita Oke. ngomong jangan sampai ada yang beli, jangan sampai ada yang mulai investasinya di masa di angka sekarang gitu. Karena kita nggak Mhm. melihat Big Bang yang koreksi sekarang. Kita contoh ini apa BNI. Nah, BNI hari ini di all time high 6.300, tutup di 6225. Di all time high 6250. Nah, daerah sini tuh daerah yang kemungkinan besar pasti koreksi. Bukan kemungkinan besar lah, aku berani yakin pasti koreksi. Karena ini daerah tingginya, apalagi mau bagi dividen, ex-date pasti koreksi. Sama BRI. BRI hari ini come date, besok ex-date, otomatis juga bakal koreksi. Nah, jadi secara teknikal, kalau secara ilmu teknikal, ini bagus. Kenapa? Karena mereka break higher high, jadi anggapan bikin tinggi yang lebih baru, terus mereka anggapannya secara teknikal itu uptrend, gitu. Bahkan kalau Oke. ngomong uptrendnya bagaimana, super bagus sebenarnya. Cuma balik lagi, ini kan naik karena suatu alasan. Berbeda dengan Oke. naiknya memang murni di tengah-tengah market yang nggak ada hubungan dengan makroekonomi, nggak ada hubungan dengan pembagian dividen. Nah, ini naik gara-gara ada dividen. Nah, makanya secara teknikal bagus, cuman kalau mau entry lebih baik tunggu ada suatu posisi koreksi. Contoh nih kayak BRI, kita mungkin bisa tunggu di level 6.000 atau bahkan di dapat 5.900 tuh bagus. Kayak contoh BCA, BCA kan sekarang di 10.000. Nah, kita bisa dapat di sekitar 9.750 atau bahkan di level terbawahnya di level kepala 93 itu udah pasti harus tambah gitu. Udah pasti harus diinvestasikan di sana, masuk di sana. Gitu. Oke, oke. Nah, itu kalau tadi kan kita ngebahas tentang waktu koreksi gitu ya. Untuk waktu Hmm. koleksi kira-kira boleh kapan nih? Nah, ketika koreksi itu masuk itu mulailah kalian berkoleksi. Koreksi Mulai sama apa? dengan koleksi. Oh, Ketika oke. koreksi, saatnya koleksi. Nah, ketika Ah, lagi oke. naik, jangan koleksi. Ya, Oh, oke, oke. Ketika koreksi soalnya malah harus koleksi ya. ya kecenderungannya kan memang ya sama lah. Aku sama Alfred juga dulu pernah jadi pemula ya. Kecenderungannya lebih suka ngejar harga yang udah naik tinggi gitu. Berharap harganya bisa naik lebih tinggi lagi. Betul, memang ada harga harga saham bisa aja udah terlalu mahal, udah terlalu tinggi bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kita harus pikirin resikonya juga jauh lebih tinggi dibanding kalau misalnya kita beli saham yang harganya sedang koreksi, tapi tetap kita tahu misalnya kinerja perusahaan ini bagus. Tapi bukan berarti saham yang sedang koreksi nggak bisa turun lebih dalam lagi gitu. Jadi yang namanya kita kan nggak bisa tepat banget ya market timing ya. Titiknya berapa harus di situ secara konsisten kita bisa melakukan analisa dengan tepat gitu. Ya yang penting diperkirakan aja. Paling penting tuh sebenarnya kalau kita mau investasi ataupun trading, kita punya conviction. Convictionnya sama sahamnya dulu. Masalah harganya habis kita beli nanti tambah turun, kalau kita punya conviction, pasti kita nggak akan terombang-ambing sama market.
Tapi kalau kita nggak punya conviction, harganya baru turun 1% aja habis kita beli, pasti kita udah bingung. Gitu. Oke. Udah anxiety duluan gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini mungkin yang jadi penasaran juga buat Sobat JOC yang lagi ngikutin kita IG Live malam hari ini. Mungkin mereka penasaran, Big Bangs apa sih yang jadi top picks-nya Olive dan juga Alfredo? Olive dulu deh. Ntar semua pada ngikut soalnya. And disclaimer on ya, bukan untuk dibeli saat ini. Tadi aku sama Alfred juga nih takutnya ada yang baru masuk, bukan untuk dibeli saat ini. Kalian cukup masukin watchlist. Siapa tahu abis Lebaran kita dikasih koreksi gitu ya, karena mungkin kemarin kan soalnya inflasi Amerikanya masih di atas konsensus ya. Ya siapa tahu ada berita yang mengejutkan. BRI, Bank Mandiri, yang terutama itu ya untuk Big Bang-nya. Mungkin kalau layer 2-nya itu NISP atau BNDA. Kalau BCA, sorry, NISP atau BNDA. Okay. Kalau BCA masih bagus, tapi valuasinya udah kurang baik kalau menurut saya gitu. Oke, itu setara dari Olive ya. Kalau Alfredo mungkin lebih kecil. Kalau aku dulu high conviction banget sama BRI. Jadi kalau yang di nasabah pasti tahu aku dari 4 bank aku cuma pilih BRI. Semua pasti tahu. Cuman kalau ya BRI, cuman kalau di harga sekarang menurutku juga kurang menarik, jujur aja. Nah, kalau aku jujur kan aku ada background sebagai entrepreneur juga. Aku juga ada memakai Bank Mandiri sebagai rekening perusahaan. Nah, fiturnya Bank Mandiri itu lebih menarik dibanding BNI. Kita compare itu. BCA BCA lumayan. Cuman secara overall kalau kita mau cari yang namanya kayak mengajukan pinjaman segala macam, BUMN itu lebih gampang daripada bank-bank swasta. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Jadi ini aku sharing sebagai user gitu ya. Sebagai user. Jadi aku otomatis kemarin BRI, nah BRI-nya udah naik, udah kenceng gini, berpindah nih sekarang ke arah Mandiri. Ya, menurutku lebih menarik. Cuma balik lagi, sekarang mau masuk pun aku juga nggak berani karena udah ketinggian di harga sekarang gitu. Bisa lebih naik lagi, tapi ya belum saatnya gitu. Itu. Jadi kalau yang dari antara 4 aku pilih Mandiri pertama. Nah, ada satu lagi yang sebenarnya menurutku menarik, tapi ini super disclaimer on karena aku juga udah call saham ini dari bawah. Yang call di atas pun masih naik lagi, cuma aku nggak tahu kapan koreksi. Itu adalah Breeze. Nah, kalau misalnya ada yang kayak beberapa orang conviction sama bank swasta, bank lokal, aku lebih melihat bank syariah itu menarik. Kenapa bank tuh? Syariah. Karena ini udah mulai berputar di dunianya. Dulu awal kan kita, tahun-tahun lalu kan kita fokusnya apa? China segala macam kan. Fokusnya ke daerah China kan, yang lagi kenceng. Nah, aku melihat beberapa tahun terakhir, terutama 2 tahun terakhir ini, yang lagi kenceng itu Arab. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba suatu saat Breeze diakuisisi sama bank dari Arab atau segala macam. Ini aku nggak ada insider apa-apa ya. Ini aku cuma memprediksi dan kemungkinan yang terjadi salah satunya itu. Nah, dan aku yakin banget dengan siapapun presiden yang terpilih, bank syariah pasti dikencengin. Karena mau gimana pun kita Indonesia dengan beraneka macam suku, ragam, segala macam, kita tetap negara muslim. Overall. Walaupun Bhinneka Tunggal Ika ya, tapi overall masih mayoritas muslim. Dan kita melihat tetangga sebelah, Malaysia, sama-sama negara muslim, semua bank syariah kenceng. Dan ada kemungkinan Indonesia bakal begitu juga pasti. Ini kalau ngobrol sama Olive, ngobrol sama Alfredo ini seru banget ya. Nah makanya kalau mungkin pengen ngobrol lebih dalam lagi sama mereka, ini mereka punya event yang seru juga. Kalau nggak salah hari Sabtu ya, tanggal 30 Maret, betul ya? Nah ini, tapi sayangnya ini limited ya, tiket doang ya, eksklusif soalnya ya. Ini judulnya tidak semua orang harus bisa trading, tapi semua orang harus bisa investasi. Betul. Bener ya? Betul. Jadi ntar akan ada Alfredo dan juga ada Olive yang bakal join ke sana ya? Iya, Olive-nya masih tentatif, belum tahu. Semoga harus bisa nih, Liv. Tapi aku maksudnya rekomendasiin acara ini dari judulnya aja karena udah menarik banget. Karena aku juga udah bilang gitu ya di grup aku. Kalian sekarang punya penghasilan nih. Punya penghasilan kalau kalian nggak belajar investasi, kalau kalian cuma terpaku sama deposito doang,
Nanti tuanya tuh kasihan, kalian gak bisa mempertahankan gaya hidup kalian yang sekarang. Aku nggak suruh kalian 100% harus di instrumen yang agresif kayak saham, tidak. Kalau misalnya kalian punya risk profile yang bukan agresif, tapi paling tidak sisinya sedikit atau setengah dari uang investasi kalian untuk ke instrumen agresif gitu, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bagus, ya kayak salah satunya perbankan, supaya kalian bisa jaga gaya hidup kalian ketika pensiun nanti gitu, dan uang Oke, kalian tuh oke. bisa bekerja lebih baik. Oke, ini cara ikutnya gimana nih Alfredo? Kalau pengen ketemu kamu nih, siapa tahu ada yang ngefans sama Alfredo gitu Nah, kan ya. Pengen sekalian banyak. belajar tentang investasi. Gimana nih cara ikutannya? Kan single katanya tadi belum married, siapa tahu ada yang pengen kenalan juga ya kan? Nanti ada linknya buat pendaftarannya, nanti akan kita share lagi. Ya mungkin pantau aja di IG-nya JOC, di IG Yes. pribadiku juga. Jadi ntar pasti ada kita promoin lah gimana. Dan ini by the way kita limited, jadi ya memang acara ini aku rencana bikinnya free, siapapun boleh ikut. Cuman tolong Oh, ya, oke. yang free ini kalau mau datang datang, kalau nggak mau datang nggak usah didaftarin, Iya. Emang ya buat kan? berapa orang limitednya? Limited buat 100 orang. Cuman ya, Sorry, aku sih kemarin 100 orang request ya? 50. Ya, aku request sih 50 aja, nggak usah banyak. Karena menurutku kalau kita bikin acara free ya sebenarnya banyak yang kurang mengapresiasi sebenarnya gitu, ya kan. Oh, Nah, oke, jadi oke. ya Jadi, ini untuk berapa orang yang masih kita konfirmasi, mungkin ya kita batasin 50 orang aja, nggak usah terlalu banyak juga gitu. oke, oke. Ntar takutnya malah jadi jumpa fans sama Alfredo gitu takutnya ya. Wah, enggak lah, enggak ada Nah, fansnya itu nih. itu ada yang nanya di mana tuh 100 orang. Nanti untuk lebih detail lagi acara tanggal 30 Maret. Tadi judulnya tidak semua orang harus bisa trading, tapi semua orang harus bisa investasi. Untuk lebih detailnya kayak link pendaftarannya, terus kemudian tempatnya dan jamnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut di Instagramnya Jasa Utama Capital dan juga Instagramnya Alfredo ya. Nanti Olive juga bantu ya, bantu sebarin segala macem. Semoga ini makin cetar, semakin viral ya acaranya kita viralkan ya. Oke, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin Olive dan juga Alfredo mau bantu milih juga karena banyak banget. Oh, Ini ada aku juga bisa satu ya, lihat saya ya. baca dulu. Bisa dong. Ini saya baca dulu ya. Selamat malam, it's Hanspra. Oke, nice to meet you. Ini pertanyaannya dari It's Hanspra. Ada apa ada perbedaan strategi investasi buat memilih bank besar untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang? Ada nggak nih perbedaan strategi investasinya untuk jangka panjang pendeknya untuk big banks? Kalau ini sih pendapat ya menurutku ya, karena kalau aku lihat sih bank besar itu jujur aja ya, nggak layak buat jangka pendek. Menurut gua ya. Oke. Kenapa? Karena jangka pendek itu, sorry, bank besar itu returnnya nggak sebesar kalau kayak expect dalam jangka pendek gitu. Jadi otomatis kalau ngomong strateginya beda ya pasti beda. Tapi balik Oke. lagi, kalau untuk jangka pendek, aku nggak rekomen kalian ke bank besar karena nanti bakal kecewa gitu. Contoh dividen cuma 3%. Capital gain anggaplah antar 5% misalnya. Cuma 8% total. Kalian pasti bakal kecewa. Aduh, kok cuma segini sih Big Banks, nggak menguntungkan. Cuma kalau kalian lihat dalam jangka panjang, orang yang investasi di bank-bank besar ini, anggaplah dari tahun 2022 sampai sekarang. Itu returnnya udah di atas 30-40%, 20-30% gitu. Jadi ya, Oke. balik lagi. Fungsinya bank besar itu, menurutku ya ini pendapat ya, karena pendapat orang bakal beda-beda. Fungsinya bank besar itu nggak cocok buat di jangka pendek, lebih cocok buat jangka panjang. Oke. Kalau menurut Olive, apakah sama juga pendapatnya? Kalau jangka pendek biasanya kecenderungannya hilang barang sih. Dijual malah tambah naik lagi gitu biasanya ya. Jadi kalau aku juga prefer sebaiknya memang kalau mau kalau mau diperbankan better jangka panjang. Kalau mau trading jangka pendek kalian bisa cari aja di saham-saham second liner yang gerakannya tuh lebih lincah gitu. Atau kalau misalnya mau manfaatin capital gain karena dividen yang besar, bisa cari sektor lain yang mungkin kasih dividennya itu lebih besar. Karena yang tadi Alfred sampaikan, orang yang pegang 2 tahun terakhir aja saham perbankan, ini naiknya tuh udah 30% gitu. Belum sama dividen loh. Ya kan, yang dimana kita tahu perbankan terutama yang BUMN yang besar-besar, dari 2021 sampai sekarang dividen payout ratio-nya itu naik terus semenjak kepemimpinannya Pak Erick Thohir gitu kan. Jadi sayang banget gitu. Terus yang kedua adalah kalau misalnya
fokusnya jangka panjang, kita tahu ya, yang namanya dividen per share itu kan mengikuti laba bersih atau IPS sebuah perusahaan. Ketika IPS-nya bertumbuh, pasti dividen per share-nya bertumbuh. Coba tanya sama orang yang punya saham BRI tahun 2013, pasti dia sekarang punya dividen yield nggak mungkin cuma 5%. Dividen yield orang yang beli saham BRI tahun 2013, itu dividen yield-nya bisa 10-12% loh. Betul. Dividen yield doang belum dihitung capital gain dia hold dari tahun 2013 sampai sekarang udah berapa major. Means kayak sekarang cari di mana passive income 10% gitu ya kan, ya lebih cenderung aman gitu. Dan ya 10 tahun yang akan datang kalau BRI-nya tambah besar, kalian meyakini tambah besar, ya berarti dividen yield-nya 10 tahun yang akan datang udah nggak 10% lagi. Nah sama juga kayak misalnya teman-teman yang baru beli BRI misalnya tahun lalu gitu ya, mungkin sekarang dividen yield-nya baru 5-6%, tapi 10 tahun lagi pasti udah nggak 5-6% gitu. Oke. Jadi untuk dividen lebih baik untuk jangka panjang ya. Oke. Mungkin ini karena keterbatasan waktu juga, karena IG Live ini bisa 1 jam, tapi kadang-kadang nggak bisa kalau lebih dari 1 jam itu. Jadi bisa kadang-kadang bisa 1 jam, kadang nggak bisa. Jadi agak unpredictable ya. Jadi kita main aman aja. Ini kita bisa habis di jam 8. Karena banyak pertanyaan, boleh Oli pilih 1, Alfredo pilih 1 juga. Kalau misalnya kita masih bisa lanjut, kita hajar aja. Oke. Siapa yang mau pilih duluan? Bisa lihat ya. List pertanyaan bisa lihat kan ya? Boleh, ya. Boleh nggak di-klik gitu biar pertanyaannya muncul di sini, jadi teman-teman semua yang mana? Oke, bisa. Yang dari Tara bisa. Ya, Tara Yudita. Oke. Ya, let's go. Karena nah, ini dia. Saya tahu nih arah pertanyaannya. Mau tanya, kenapa ya PBV perbankan itu lebih besar, tapi dividennya cenderung kecil, sedangkan pertambangan PBV-nya lebih kecil, tapi dividennya justru lebih besar. Oke. Pertanyaannya bagus banget. Mungkin gini, karena dari nature dua sektor ini aja sangat berbeda. Perbankan itu adalah growth. Secara industri, secara sektor itu growth. Ibaratnya kalau kita ngomongin perbankan di Indonesia, itu proksi ekonominya Indonesia. Jadi kalau kamu lihat Indonesia ekonominya tambah kinerjanya tambah bagus, pasti perbankannya tambah bagus. Beda sama komoditas itu kan siklus. Nah, untuk mereka pemanisnya, kalau misalnya investor mau invest di mereka adalah kalau siklusnya lagi bagus, mereka bagi dividennya lebih gede. Kalau perbankan nggak perlu kayak gitu, dividennya nggak terlalu gede, tapi karena kinerjanya terus bertumbuh, ngikutin ekonomi Indonesia itu sendiri, dividennya makin bertumbuh dari tahun ke tahun, harga sahamnya pun bertumbuh dalam jangka panjang. Gitu sih. Dari aku. Oke. Mungkin Alfredo bisa cari pertanyaan lain kali ya. Soalnya kalau nambahin lagi 1 jawaban penjelasan ini, takutnya malah yang jawaban yang lain malah nggak keburu dijawab nih. Mungkin Alfredo bisa pilih pertanyaan mau yang mana? Jawaban Kenapa? Sorry. Si Olive tadi itu jawaban si Olive tadi udah perfect. Nendang banget ya. Udah nendang banget ya. Oke, kalau gitu Alfredo mau pilih pertanyaan lain. Pertanyaan lainnya tuh rata-rata udah kita jawab sih di pembahasan hari ini ya. Oke. Mereka kan pada nanya koreksinya kapan. Bagi kita kan koreksi ya setelah dividen. Rata-rata kan gitu. Nah, mungkin kita jawab di masalah inilah. Pemula itu yang harus disiapkan apa dan juga kapan masuknya ya. Balik lagi kapan masuknya itu kita memilih kalau masalah big banks itu pasti setelah dividen. Itu kita ulangin sekali lagi ya. Oke. Kalau masalah pemula harus bagaimana? Nah, pemula ini agak susah nih kan. Karena pemula ini masing-masing punya, kayak aku bilang, background-nya masing-masing berbeda. Nah, jadi kalian tahu dulu background kalian bagaimana, dapat duitnya kapan, investnya buat apa, tujuannya dulu tahu. Jangan bilang gini, aku mau invest di big banks tapi tujuannya buat tahun depan mau pergi umroh misalnya gitu. Ya nggak bisa. Karena balik lagi, tujuan invest di big banks-nya nggak buat jangka pendek, buat jangka panjang. Nah, jadi jangka panjang ini berapa tahun ya, sorry? Minimal 3 jangka panjang tuh tahun menurutku. Minimal 3 tahun ya. 3 sampai 5 itu udah minimum. Karena kayak si Olive bilang, tahun ini dividennya bisa 3%. Tahun depan mungkin 5%. Mungkin 10 tahun lagi bisa jadi belasan persen. Bahkan bisa 20%, 30%. Kita nggak pernah tahu. Yang penting kan prospeknya secara conviction kita juga bertambah gitu kan. Nah, otomatis bagi pemula, simple aja. Daripada kalian mikir mau beli bank apa, kalian tetapkan dulu. Kalian masuk ke bank ini, tujuannya mau apa,
dan kalian seberapa komit di investasi ini. Maksudnya komit gimana? Jangan sampai kalian invest nih kayak cuma gara-gara, lagi ada duit lebih nih, nah udah kalian invest. Tapi ketika tiba-tiba butuh uang nih, misalnya, aduh ada HP iPhone baru nih keluar nih, mau beli iPhone. Nah, ditarik lagi, dijual, ditarik. Ngapain? Nggak guna. Gitu. Yang ada mungkin malah loss kalian pada saat itu, karena lagi koreksi misalnya. Nah, jadi daripada mikirkan banknya beli apa, tadi kan kita punya pilihan masing-masing udah disebarkan juga. Mhm. Pikirkan dulu tujuan kalian invest di sini tujuannya buat apa? Seberapa panjang Oke. gitu. Oke, oke. Jadi ini bisa dibilang harus uang nganggur gitu ya. Bener-bener Kalau nganggur ya, yang nganggurnya ini yang kayak anggapannya mati ya. Jangan nganggurnya masih mau cari pekerjaan gitu. oke, oke. Hmm. Oke, ada lagi mungkin Oli bisa pilih pertanyaan lagi. We still have maybe like 4 minutes before we close it. Oke. Eh, Oh, ini aku bantu jawab nih, yang ada satu orang bilang, BBCA belum update, hari ini turunnya 1,48%. Itu Mhm. secara teknikal tuh udah wajar banget, karena BBCA ATH berapa? Nah, kalian harus perhatiin, dia hari ini koreksi itu dengan situasi tadi pagi gap up. Jadi kemarin closing, sebelum libur closingnya di 10.150, hari ini open gap up di 10.375. Nah, otomatis biasa yang masa-masa dividen begini, ya masa-masa IHSG udah mau all time high, dia bakal banyak gap up. Ketika habis gap up ini rata-rata gimana? Rata-rata arahnya bakal koreksi. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya minus 1,48%. Menurutku itu wajar aja. Bahkan kalau BCA sekalipun koreksi 5%, menurutku itu super wajar. Karena BCA belum koreksi sama sekali yang dalam. Hanya koreksi singkat, naik lagi, koreksi singkat, naik lagi. Jadi, bukan masalah cuma candid sama exit. Itu salah satu problem di mana kalian harus lihat saham yang udah naik tinggi, itu harus koreksi. Normalnya begitu. Kalau dia naik terus, nggak ada koreksi, nanti ketika koreksi, bakal jadi pohon Natal. Maksudnya pohon Natal apa? Naik kenceng, turunnya juga kenceng, dia pohon Natal biasa gitu. Oke, oke. Oke, ini just in case kita jam 8 tiba-tiba lep gitu ya. Tapi kalau mungkin Sobat Jose penasaran, dari tadi nih ngobrolnya seru banget gitu, tapi baru masuk cuman di tengah-tengah gitu. Jangan khawatir, nanti IG Live ini, conversation kita, keseruan kita malam hari ini akan saya save. Nanti teman-teman bisa rerun lagi, lihat dari awal, karena banyak banget informasi-informasi yang menarik, yang sangat informatif buat kita semua, terutama yang mau belajar untuk memasuk investasi di dividen. Jadi dari tadi kita sudah belajar banyak banget, dan informasinya sudah dijabarkan dengan begitu luar biasa oleh Olive dan juga Alfredo. Jadi nanti saya akan save dan nanti teman-teman semuanya bisa rerun. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau lebih belajar lebih dalam lagi tentang investasi di Big Banks ini, di Dividends, nanti tanggal 30 Maret itu Alfredo akan bikin event yang seru juga. Jadi teman-teman semuanya bisa join. Nanti untuk linknya, waktunya, tempatnya di mana nanti akan diinformasikan di Instagramnya Jasa Utama Capital ya. Alfredo standby juga ya, takutnya banyak yang nanya-nanya juga di Instagram, bisa Ya. bantu jawab juga. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Olive dan juga Alfredo yang malam hari ini sudah memberikan ilmunya, knowledge-nya untuk kita semua. Jadi ada sedikit keberanian gitu ya untuk belajar dan mau invest di dividen gitu ya. Karena kayaknya oke lah, bisa lah kalau ada uangnya bisa diinvestasikan juga gitu ya. Terima kasih ya. banyak untuk waktunya. Thank Mungkin you, ada Livi. mau Thank ngasih you. tips apa lagi gitu nggak dari Olive sama Alfredo? We still have 2 minutes. Dari si Olive Um, deh. Ya. Tips dari aku, memang sekarang marketnya tuh lagi tinggi ya, terutama buat perbankan. Jadi sabar-sabar aja dulu. Kalau misalnya ada uangnya lagi nganggur, parkir aja dulu di RDPU. Nanti kalau misalnya dikasih koreksi, baru deh teman-teman masuk. Oke. Udah disclaimer dari tadi nih ya, jangan beli sekarang dulu gitu ya. Tunggu koreksi baru koleksi ya. Hmm. Oke, dari Alfredo? Dari aku sih sama ya. Kalau ya mungkin lebih ke arah tujuan deh. Kalian beli beli Big Bang-nya tujuannya apa? Dipikirkan dulu, jangan langsung dipaksakan. Ya langsung simple. Aku mau ini. Aku mau nabung buat beli handphone baru ya. Mau sampai kapan gitu? Enggak. Jadi harus beneran jangka panjang yang memang mungkin lebih ke arah investasi kalian buat hidup kalian lah gitu. Bukan buat kesenangan kalian, tapi buat lebih ke arah buat kehidupan kalian jangka panjangnya bagaimana. Jadi ya, contoh udah punya anak, oke aku target mau sekolah anak di sekolah ini misalnya. Sekarang umur 1 tahun, aku mau dia SMA di sekolah bagus ini atau kuliah di sekolah bagus ini. Ya udah mulai investasi. Itu kan butuh waktu tuh minimal juga 10-15 tahun, bahkan 17 tahun yang dari umur 1 ya. Nah, jadi dipikirkan baik-baik dulu
tujuan investasinya apa, dan juga ya paling kalau kalian datang ke acara onsite itu aku bakal jelasin kenapa sih kalian sebenarnya nggak perlu ngerti trading, tapi kan harus ngerti invest. Karena kayak aku bilang lagi, orang yang trading dari tahun 2022 mungkin returnnya lebih kecil daripada orang yang invest gitu. Oke, Kemungkinan besar jadi untuk aku udah investasi lumayan yakin lah ya.